Eh, halo, halo. Waduh, nggak masuk. Ada indikator ya. Tes, oke. Ya kecil. Udah. Oke. Sebelumnya, aku mau tanya ke kalian, gimana progres project kalian yang TM? Jangan di chat ya. Aku jarang buka chat deh. Halo, Ligar dah. Progresnya progresnya beda-beda, Mas. Oke. Ada yang udah selesai, ada yang belum sama sekali. Oke, bentar. Aduh, kepencet ya. Terakhir pengumpulan kapan? Tanggal berapa? Udah Kalau empat berdasarkan Pak Hari kemarin bilang di week 16 sih, Mas. Cuma kayaknya itu belas. eh, agak gak realistis sih. Jadi kemungkinan week 15. Hmm. Oke, kalau di jadwal sih pertemuan sekarang tuh pertemuan yang ke-13 ya. Untuk yang 14 terakhir jadi biasanya yang 14 itu nggak ada pertemuan lagi. Jadi mungkin ini bisa dikatakan pertemuan yang terakhir sih buat praktikumnya. Jadi habis itu tinggal asistensi dan lain-lain, misal konsul gitu. Oke. Terus buat yang apa tuh? Kayak kemarin tuh ada yang problem nggak ngupload di server gitu buat tugas-tugasnya bisa kebaca atau tidaknya gitu? Ada yang punya problem nggak di situ? Gimana? Ada yang problem nggak? Pas ngupload terus nggak kebaca gitu tugasnya, folder-foldernya di vhost, di vhost di server anu TM. Kalau misal pakai punyaku sih kayaknya nggak bisa kebaca, harus diatur di vhost ada tambahannya gitu. Kalau Hmm. masalah error sih kemarin yang aku dapat dari teman-teman kebanyakan ke settingan ini sih, Mas. Settingan security-nya itu yang HTTPS-nya itu banyak yang ketika dibuka servernya dia ada tulisan server apa ya yang nggak aman lah pokoknya. Jadi belum disetting ininya. Oh, gitu. Oke. Kalau emang gitu berarti, tapi tugas-tugasnya banyak yang bisa dicek kan ya? Bisa dibuka kan ya? Aman Terakhir aku sih. cek sih lumayan sih, mungkin sekitar 70% 80% udah bisa dibuka. Oh, oke, aman-aman berarti. Oke, kalau nggak ada masalah ya berarti kita lanjut ke materi. Jadi, udah kelihatan nih. Wait, aku belum record. Recording in progress. Wait, mana nih ya? Eh, kok nggak ada ya? Partisipannya hilang ya? Nggak apa-apa. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas autentikasi sama API ya. Jadi ini mungkin materi terakhir sih. Sisanya tinggal apa tuh? Tinggal asistensi dan tanya-tanya lain-lain lah gitu. Oke, jadi di materi ini kita bakal bahas tentang out ya. Jadi ada login sama register ya. Nah, oke, dimulai dari awal lagi. Kalau misal kita login, nah itu kan dia rootnya itu login sama register ya. Jadi kita kalau login ya, pasti klik ini, nah dia ke login. Nah, jadi ngedetek dulu di routers. Mesti ngedetek di routers dulu. Nah, requestnya apa? Get. Nah, get ngapain? Out controller login. Nah,
Dicek di sini. Ngapain tuh? Nah, nge-view out page ya dengan parent layout ya. URL-nya login. Nah, jadi biar nanti bisa if else. Nah, di sini gitu. Jadi kalau misal URL-nya login, tinggal include login sama register. Nah, jadi dinamik gitu loh. Sama halnya kayak register. Nah, gitu. Route-nya juga sama register. Register get out controller, register. Nah, gitu. Nah, itu untuk view. Oke, sekarang kalau misal kita ngelakuin login. Nah, ini biasanya ya post gitu. Kan ini post ya. Maka dia itu nggak ke login lagi. Tapi ada yang lain, yaitu di post. Nah, root URL, login, post. Out controller, beda metode, save login gitu. Sebenarnya bisa, tinggal di if else di sini. Misal if uh, request method get, if request method post. Nah, sebenarnya bisa jadi satu di sini, tapi aku lebih suka ngebedain gitu tiap metode. Kalau view ya functionnya sendiri, kalau uh, request gitu kayak post, put atau delete itu ada sendiri gitu. Nah, oke. Ini yang kayak tadi yang kan post itu save login ya. Nah, di save login ini dia request post. Nah, habis itu dikunci pakai HTML special char. Jadi per eh, array itu di map dikasih HTML special char biar bentar aku minum. Biar aman. Soalnya kan biasanya ada yang iseng tuh masukin sintak-sintak tertentu di form terus habis itu bisa ngehack. Nah, jadi ini biar mekanismenya itu lebih aman. Nah, kita kasih spesial char habis itu di mapper array-nya di post, masuk ke variabel baru post. Nah, habis itu kita tinggal ngelakuin eh, proses login. Nah, login ini itu dia dari model. Nah, sebelum itu kita jangan lupa include gitu ya, include user model. Nah, oke, login ini ngapain sih? Nah, di login ini mekanismenya lebih detail lagi. Anjir. Nah, ntar ini banyak ya. Hmm, nah, oke. Nah, di login itu ngapain? Nah, dia itu nggak masukin argumen data berupa array ya, karena ini kita memasukkan beberapa variabel ya. Nah, terus habis itu diekstrak biar nanti tiap-tiap array-nya ini, tiap variabel ini itu bisa diambil gitu. Nah, jadi dia kan jadi kayak gini, email lah. Nanti biar tinggal diambil lah, itu langsung jadi email, langsung ngambil password. Nah, gitu. Diekstrak. Nah, ini masuk di query. Nah, ini mulai verifikasi nih. Kalau misal apa tuh? Select from user where email sekian kayak gini. Nah, maka dia nampilin result. Nah, gitu. Nah, kalau misal resultnya itu true, bener, nah, maka tinggal ke user gitu. Nah, masuk ke sini, masuk ke user true, ya. Terus, Terus kita unset. Nah, kita unset, terus habis itu kita masukin ke session user. Nah, kalau misal udah gitu tinggal kita eh, masuk ke header gitu, sorry, masuk ke dashboard. Nah, jadi ini anggapannya kalau sukses gitu. Nah, kalau misal gagal, tinggal kita balikin lagi ke login, habis itu failed true gitu. Nah, ini biasanya buat kayak verifikasi di apa tuh di alert gitu. Misal ini tambahin gitu. Nah, login gagal kayak gitu. ada. Oke, sorry.
Hmm, sebenarnya sih ada mekanisme lain sih eh buat login. Itu kalau nggak salah, yaitu eh ngubah sih, ngubah jadi apa tuh? Bcrypt, ntar hash. Oh, sorry sorry, keliru. Tadi di mana berarti? Kok kayaknya salah model sih. Bentar, kayaknya aku salah model tadi. Sorry sorry sorry. Wah, salah model aku. Bentar. User, kok salah model tadi? Bentar. View time. Di mana ini? Oh ya Allah, di sini ya Allah. Sorry sorry sorry. Oke, aku ulangi ya. Jadi ini itu dia itu eh ya sama kayak tadi. Nah, cuman di sini dia itu ngecek email dulu. Nah, dia ngecek email dulu. Kalau misal udah ada, nah jika result ada, maka fetch associate. Jadi nanti itu dibuat tipenya itu kayak gini. Nah, jadi variabelnya itu kayak gini. Jadi ada value, ada ada key, ada value gitu. Jadi associative array gitu. Terus passwordnya ini di hash ya. Sorry. Passwordnya ini kan dalam bentuk hash ya harusnya dari result nih. Soalnya kalau misal kita cek ya di database, nggak mau ya. Nah, nah, dia itu kayak gini bentuknya, bcrypt gitu. Nah, jadi kita verify, nah password verify dari yang password yang masuk ini ya, yang masuk di dari data ini, kita itu verify sama yang ada di email. Nah, kalau verify-nya benar, nah, maka kita returnkan result otomatis hasilnya true gitu atau ada value. Tapi kalau false, maka dia gagal gitu. Nah, jadi masuk di else gitu. Kalau di true ya kayak gini tadi gitu. Nah, itu kalau mekanisme login. Sekarang mekanisme register. Nah, kalau register dia itu beda lagi. Register otomatis dia itu nge-save gitu. Nah, di save register sama kayak tadi. Nah, ini juga sama user register mirip. Nah, cuman di sini ada name, email, password. Nah, masuk ke sini, kita ekstrak, terus kita ambil koneksinya. Nah, kita masukkan data yang dibutuhkan. Jadi, di sini kalau kita request ya, kan yang dari form itu kan ya cuma ada tiga ini. Tapi kalau kita cari tahu lebih lanjut di function register di model itu ada tambahan lain kayak inserted at atau dia itu kayak terdaftar di tanggal berapa gitu. Terus udah sih kayaknya itu doang insert at. Terus ini passwordnya itu di hash ya. Jadi yang kayak tadi jadi bcrypt ya. Terus insert itu user ya. Ini masukkan, memasukkan data. Terus kita prepare, kita bin param, kita execute. Nah, kalau udah benar ya, maka dia true. Kalau misal ada rows ya yang ke affect, maka dia true. Tapi kalau salah dia resultnya false gitu. Nah, kalau misal true ya, balik ke login ya. Jadi suruh login dulu. Tapi kalau keliru, misal ada error atau ada password yang nggak sesuai, mungkin kalian bisa nambahin kayak format passwordnya nggak eh kurang dari 8, kurang dari sama dengan 8 gitu misal, atau cuma alfabet doang. Nah, itu mungkin bisa ditambah-tambahin lah di verifying password itu. Bisa itu nanti. Nah, misal ada kayak gitu, nah, maka dia registernya valid gitu. Oke, ini kita coba buat email. Nice. Kita register.
Nah, karena dia sukses maka dia ke sini login. Nah, gitu. Nah, ini datanya masih sama sih. Harusnya ini bisa di apa tuh? Ini datanya masih universal tadi ya, belum per user. Ini bisa diatur lagi nanti. Kalau per akun datanya sekian. Nah, cuman di kontak udah anu sih, udah beda gitu. Nah, itu buat register sama ini aku close aja deh. Bentar. Nah, jadi itu register sama login ya. Jadi kayak gitu mekanismenya. Oke, terus kalau logout itu ya ini ada root yang namanya dashboard logout. Nah, kalau misal kita klik, dia itu langsung, nah, balik ke home. Sebenarnya itu ada proses tersendiri. Nah, jadi ada request yang namanya itu dashboard logout. Nah, ini ada request get ya. Terus dia itu manggil metode namanya logout. Nah, di sini ya. Nah, jadi dia itu ngecek sessionnya itu harus kosong. Jadi kalau logout itu semua session apapun tuh harus kosong. Terus kalau ada use cookies dan segala macam session yang ada cookies dan segala macam itu dihilangin. Terus kita sessionnya destroy. Habis itu kita balik ke base URL. Yang mana base URL-nya itu adalah ini. Nah tuh. Jadi di env. Base URL-nya ini. Nah gitu. Oke. Setelah itu kita mau bahas. Oh, sampai sini ada yang ditanyain nggak mengenai out sama session ini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke API. Oke, kalau emang nggak ada, aku lanjut ke API. Jadi buat API ini sebenarnya cukup mudah sih. Misal kalian itu punya dua server gitu ya. Satunya server Vue buat PHP, satunya buat dari Python gitu ya. Kayak misal ada tambahan kayak AI gitu. Ya, kelas di kelas IF itu ada yang pakai AI itu buat programnya gitu. Nah, gimana cara requestnya? Jadi aku sempat buat yang namanya itu, nah ini kayak gini. Jadi ini tuh API yang free ya. Aku lupa itu listnya itu free ya free API no out. Nah ini aku coba-coba di sini sih. Nah jadi ini API ya yang menghasilkan JSON. Nah kayak gitu. Oke aku ngambil tickers coin lore. Salah. Coin lore. Nah jadi kayak gini data-datanya. Nah nanti ini bisa dijadiin apa tuh data gitu buat kalian. Misal ditambahin ke database lah gitu. Atau pas request gitu, pas saving itu bisa ditambah-tambahin. Atau ditambahkan ke chart gitu. Di mana ya? Eh dash page. Salah. Nah, caranya gimana ya? Caranya ya gampang. Nanti di ini variabel yang ini tuh mana guys? Oke, ini dulu dah. Nah, jadi ini tuh sebenarnya
aku udah buat route-nya ya di sini. Outside. Nah, ini buat tes doang. Kan ini dia itu ngambil ah. Nah, jadi ini URL-nya. Nah, terus kita file get content by URL JSON ya. Dari JSON terus kita decode ya karena ini kan bentuknya kan JSON ya. Terus ini true itu buat eh kalau nggak salah itu ngilangin spasi gitu kalau nggak salah. Lupa aku. Nah, ini jadi data. Nah, kalau datanya nol maka ya error gitu. Dan juga ini ada error lah. Nah, tapi kalau misal ada, nah kita vardam gitu. Nah, ini aku kan selecting beberapa data ya. Nah, ini kita ambil semua data dulu dah. Oke, kita ke outside. Ini kayak gimana? Nah, harusnya sama tuh. Ini sama ini kayak di sini. Cuman kalau di sini tuh dia itu pakai oh ini kayaknya servernya itu dia tuh pakai Node deh. Cuman ini nggak kelihatan soalnya di tunnel pakai Cloudflare. Nah, tapi kalau di sini dia itu semburat gitu. Emang PHP kayak gitu ya, nggak tertata. Terus gimana cara selecting spesifik data ya? Tinggal kita ambil aja. Nah, contoh kita mau ngambil data yang pertama kayak ini ya, BTC Bitcoin gitu. Tinggal kita ambil ke nol. Udah. Kenapa? Karena ini bentuknya array lah tuh. Bracket kotak, bukan bracket yang ini ya, curly. Oke, kalau kita balik ke ini sini harusnya dia ngambil Bitcoin. Oh, bentar. Tadi bisa loh. Oh, ya sorry sorry. Nah, ini agak tricky emang. Nah, tuh. Jadi ada ini beginning. Jadi ini data ini mengandung array 100. Ini aku baru lihat nih. Jadi parentnya itu ada dua, terus subnya itu ada sorry, childnya itu ada dua, childnya lagi ada 100. Ini aku nggak tahu yang kedua itu yang mana. Harusnya ada yang di bawah sendiri tuh. eh nah, di time kalau nggak salah. Nih. Iya, di time harusnya. Oke, coba. Kalau kita ambil data, ya ngambilnya yang satu situ. Eh, nah tuh 100. Dan juga yang kedua itu time. Nah, time ini buat oh salah ya. Wah nggak tahu nih. Yang kedua nggak tahu aku apa. Tadi intinya ngambil yang data dah. Nah, ini yang data. Nah, kalau misal kita mau ngambil yang BTC ya, kita ambil array ke nol gitu. Yang pertama. Nah, tuh. Oke, jadi sama kan 90 BTC, Bitcoin, rank satu price USD sekian. Oke, kita mau ngambil market cap. Ya tinggal kita gini aja. Market cap USD. Nah, oh sorry. Nah, tuh 128 sekian. Harusnya sih sama. Mirip. Nah, ya namanya kan fluktuatif ya. Gitu. Sama sih kayaknya. Oh ya sama. Nah, tuh. Oke, jadi itu kalau API. Nah, API ini bisa kalian buat juga buat di sini gitu. Misal ada request gitu. Misal nih ada lagi kayak eh ini harusnya ada oh, oh enggak ada sih. Tes self gitu.
Jadi di programnya sendiri ada route yang nantinya ngeluarin eh, API gitu. Jadi ada kayak ada SQL query yang resultnya itu berupa kayak gini tadi. Nah, kayak gini. Bisa. Itu harusnya kita ngambil kontak ini aja deh. Kontak kita ada ya. Oh, dash. Kita kopas saja yang ada di sini. Oh ini bukan ini. Nah, yang ini. Raw query sampai sini harusnya. Oke, terus kita peredam. Ini insya Allah requestnya ini keluar nih dari query. Kita tambahin di sini. Test self. Oh jangan, tes doang aja dah. Tes, get, kontak controller, tes self. Oke, undefined method. Oh sorry, URL. Nah, tes, tes self. Oke, aman. Kita cek di tes. Bener nggak? Tes ya. Nah, tuh. Nah, terus gimana cara ngeproses ini di page lain? Ya, caranya ya sama. Misal kalian punya kayak page gitu dah. Aku buat ya, aku taruh di time aja dah. Oh, ini udah ada ini. Ya nggak apa di sini dah. Misal kalian mau ngeproses page dari situ, tinggal kita ambil yang udah ada aja di sini. Nah, ini URL-nya itu. Ya kan ini kan localhost ya. Jadi ya otomatis ngambilnya ya kayak gini. Localhost kontak up tes. Oke, kalau nggak salah ini kayak gini bisa sih. Tapi kita coba aja. Harusnya ini kan return JSON encode ya. Kita coba aja dulu. Oke, di kontak app view temp. View temp forgot password. Forgot password itu view temp. Mau nggak? Oke, JSON syntax error. Berarti ini harus dijadiin JSON. Code. Kalau nggak salah kayak gini. Aku dulu sempat buat di Laravel tuh buat eh nambahin rule gitu. Oke, ada yang salah berarti. Hmm, return this result. Hmm, Ini raw query harusnya result returnnya rows. Eh, bentar-bentar aku cek lagi.
Oh, sorry. Echo, bukan return. Harusnya bisa. Nah, sama gitu. Oke, kalau misal kita cek di root yang tes, kayaknya sama aja sih. Tes. Jadi kayak gini. Nah, beda sih. Nah, ini kan dapat dari request API, yang ini dari Echo gitu. Kalau aku kayak lebih tertata gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Terus misal gimana cara ngeprosesnya gitu? Ya gampang aja. Misal kalian mau ngambil eh, variabel gitu. Misal mau jadi title jadi HTML-nya ya gampang aja. Tinggal gini. Ini kan masuk di else ya. Harusnya ini udah bener sih. Misal, oh, kita cek dulu. Cek lagi tanpa else. Oke, aman. Kita mau ngambil, kita buat tabel aja dah. Kita mau buat tabel TB. Eh, kayak gini nggak sih? Keliru jir. RTD. Ini misalnya, kok lupa ya struktur tabel jir. Bentar, bentar. TRTH, T-body. Ya, 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 ya. Jir, lupa. T-head. Salah. Head. Situ ada T-body. Ini TR, TD. Itu name. Terus kontak. Oh, ID. ID. Kontak. Address. Terus ini juga. Kita mau ngambil data yang pertama. Oh, kita cek dulu. Udah bener nggak? Oke. Kita mau ngambil data pertama berarti ya tinggal gini aja. Seperti biasa, data yang ke oh ini bisa langsung diambil. Data yang ke nol, name. Kita cek. Oke, name. Oh, salah-salah. Bukan name, tapi owner. Keliru. Nah, oke, ini berarti kita bisa hilangin. Terus kita ngambil lagi ID. Pas saja dah. Hmm, cara lebih cepat sih. Terus phone number. Terus address. Eh, oh city. Nah, gitu. Nah, misal kita mau dynamic gitu. Misal di sini ada taman kayak ID 1 gitu. Gimana caranya? Ya karena ini kita udah request semua. Kita tinggal
ngubah-ngubah gitu di sininya. Nah, ini kan yang namanya array dimulai dari nol. Nanti kita main di situ. Oh, sorry. Kayaknya sih nggak bisa sih. Kalau misal kita mau pakai penomoran gitu ya. Karena ini mumpung ID-nya ini kalau dicek di database itu ID-nya itu urut ya nanti mungkin bisa sih tinggal main di trik ini. Jadi eh, kita giniin aja get ID. Kalau satu berarti nol, berarti kurangi satu. Ini jadi integer. Oh nggak mau anjir. Berarti buat variabel baru. Eh, bentar. Ya 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 ya. Variabel baru aja. Bisa sih sebenarnya pakai filtering gitu. Kalau mau yang ID-nya sekian kayak gini itu lebih kompleks itu nanti. Nggak mau ya? Get. Bentar. Ini dia, oh mau. Mungkin nggak mau ya. Bentar. Harusnya aku ada concat gitu. Oh, kebalik, jir. Nggak gini. Nah, nah, udah bener. Terus kita masukin ke sini. Oke, sekarang kita coba ID 1, Alice, ID 2. Ya, dia ini nggak berdasarkan ID ya, tapi berdasarkan eh, row-nya sih sebenarnya. Row per array. Jadi mungkin kalian bisa ngefilter nanti. Kalau misal ada key ID, berarti tinggal ngefilter tuh. Bisa sih. Mungkin lebih kompleks lagi gitu. Kalau ini kan masih dalam array ya. Tapi ya begitulah sih prosesnya kayak kalau pakai API dan pakai ini. Nah, gitu. Pakai get. Nah, jadi gitu. Oke, mungkin itu doang sih. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyain atau Mau disampaikan? ini Mas, mau tanya, mau disampaikan juga. Pertama, presensi gimana ya, Mas? Absennya itu. Presensinya sih ambil dari tugas. Oh iya, ini soalnya tadi ada yang tanya nih, jangan lupa ingetin Masnya buat presensi, ini buat absen katanya. Bentar. Harusnya aku buat, nah ini. Belum aku ubah jadi SID kayaknya. Oh iya, ini keliru ini. Soalnya kan kemarin tuh libur ya. Oke,
Terus Aku soal. mau tanya ya Mas, sama yang terkait sama materi API itu, Mm-mm. materi API itu termasuk ke dalam native PHP apa bukan ya Mas? Soalnya kalau sepahamku dia dibilang native juga enggak juga sih kayaknya Mas. Hmm, bukan native sih, tapi termasuk komponennya PHP juga. PHP juga bisa Nah ya itu, aku bingung ngeluarin juga itu API, gimana tuh. ya gitu doang. Soalnya kan yang namanya bahasa pemrograman ya bisa mengambil apa ya, bisa kita utak-atik gitu. Misal kalian mau nambahin, ya nggak apa-apa. Misal nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Cuman ini sekedar uh, apa info aja. Misal kalian ada kayak ngambil data dari web lain gitu, yang nyediain API ya kayak gitu caranya gitu sih. Jadi kalau misalnya nanti kita di PWPTM pakai API, kalau ditanyain dosen, lah kamu kenapa pakai API? Jawabnya bilang aja, ini kan masih pakai bahasa PHP Pak, jadinya cuma Oh, manggil dari luar aja atau gimana tuh Mas? mungkin jawabnya gini. Ini kalau misal kita mau ngambil data dari anu Pak, dari apa tuh dari luar itu. Misal ada kayak kan misal nih kasusnya apa tuh programnya itu eh dompet terus ada kayak tambahan analisis keuangan kurs gitu. Nah, jadi mungkin ngambil data kurs real time itu kayak gitu Pak. Jadi ada eh, intervalnya sekian nanti ada perubahan di grafiknya gitu. Jadi kan itu grafiknya kita ngambil dari luar gitu. Mungkin kayak gitu. Tinggal main alasan aja sih. Oke, jadi masih bisa dibilang itu bisa dipakai ya Mas. Jadi mungkin Bisa. bisa jadi referensi buat kami bikin tugas akhir TM-nya itu Mas. Iya, iya bisa. Mm-mm. Oke, nggak ada sih Mas, cukup itu aja sih kalau dari aku. Oke. Ya, mungkin itu doang sih yang bisa aku terangin materinya. Soalnya udah habis juga dan ini pertemuan terakhir sama tugasnya udah tugas terakhir buat PR praktikum. eh oke, makasih yang udah datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku close ya. Satu, dua, tiga. Recording stopped.